Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiani Putri Febrianti dengan NIM 21103070051 dari kelas CTNB Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Paragraf 2. A. Struktur kalimat dan paragraf dalam karya ilmiah. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah kalimat pernyataan atau kalimat berita yang kompleks dan bersifat efektif. Kalimat pernyataan atau kalimat berita 1. Bertujuan menyampaikan informasi. 2. Berisi informasi, bukan pertanyaan, juga bukan perintah. 3. Terdiri atas unsur-unsur kalimat, subjek, predikat, objek, dan keterangan. 4. Minimal ada unsur pokok kalimat, subjek, dan predikat. 5. Ditulis dengan awal huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Berdasarkan jumlah informasi kalimat berita dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Kalimat tunggal yang hanya berisi satu informasi sehingga hanya ada satu subjek dan satu predikat. 2. Kalimat majemuk yang berisi lebih dari satu informasi, 2 atau lebih, sehingga dalam satu kalimat terdapat beberapa subjek dan beberapa predikat. B. Kata sambung dalam kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai 2 pola kalimat atau lebih, yang memiliki kalimat penghubung yang dapat memperjelas kalimat tersebut. Sebagai contoh, ayah menulis surat sambil adik berdiri di sampingnya. Pola kalimat yang pertama adalah ayah menulis surat, dan pola kalimat yang kedua adalah adik berdiri di sampingnya. Jenis-jenis kalimat majemuk antara lain 1. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara yaitu penggabungan 2 kalimat atau lebih. Kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar atau sederajat. 2. Kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan yaitu gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya sama, maka bagian yang sama hanya disebutkan sekali. 3. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat yaitu penggabungan 2 kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. C. Kalimat sambung dalam paragraf. Sebuah paragraf lazimnya disusun oleh kalimat-kalimat yang satu sama lain berhubungan, sehingga membuat kesatuan yang bersifat kohesif dan koheren. Kalimat-kalimat itu diperlukan dengan berbagai piranti yang cukup banyak, atau tidak kurang dari 15 jenisnya. Salah satu alat pemadu kalimat-kalimat pembangun paragraf itu adalah penghubung antar kalimat atau lazim juga disebut ungkapan penghubung. Macam-macam konjungsi. 1. Konjungsi koordinatif. 2. Konjungsi subordinatif. 3. Konjungsi korelatif. 4. Konjungsi antar kalimat. Dan 5. Konjungsi antar paragraf. Contoh-contoh konjungsi yang lazim digunakan dalam hubungan antar paragraf yakni A. Hubungan yang menyatakan tambahan pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. B. Konjungsi yang menyatakan pertentangan. C. Konjungsi yang menyatakan perbandingan. D. Konjungsi yang menyatakan akibat atau hasil. E. Konjungsi yang menyatakan tujuan. F. Konjungsi yang menyatakan intensifikasi. G. Konjungsi yang menyatakan waktu. D. Suatu struktur paragraf dalam karya ilmiah. Suatu karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. A. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah ini.
B. Isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. C. Kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis biasanya. Bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.